Tahu nggak sih, kamu bisa loh menghapus file komputer secara permanen. Untuk menjalankan perintah, software komputer mengandalkan bahasa biner yang terdiri dari angka 0 dan 1. Perangkat elektronik lain seperti kalkulator, smartphone, mesin pembuat kopi otomatis, dan microwave juga menggunakan serupa. Set angka biner ini harus tersimpan secara fisik di media magnetik yang kita kenal sebagai hard drive. Kutub positif dan negatif pada alat penyimpanan data bisa mengubah informasi elektronik menjadi fisik. Nah, angka 1 di bahasa biner merepresentasikan sinyal listrik aktif, sedangkan nolnya tidak aktif. Dengan begini, informasi bisa disimpan selama mungkin meski tanpa daya listrik. Malahan, hard drive-nya gak harus terpasang, karena bentuknya bisa berupa CD, flash disk, atau hard drive eksternal. File yang mau kamu hapus punya karakteristik fisik berupa sinyal listrik. Saat kamu menekan delete, file itu akan masuk ke recycle bin atau trash, tapi belum benar-benar terhapus. Jadi cuma berpindah folder. Malahan, kamu juga bisa kok mengembalikannya ke folder semula dengan menekan recover. Nah, semisal nih, kamu lagi asik ngobrol bareng temanmu di tengah pesta. Tiba-tiba kakimu tersandung dan tubuhmu terpelanting. Yah, minumanmu tumpah tuh. Semua tamu seketika ngakak so hard. Duh, malunya pasti diborong semua. Dan sialnya lagi, kamu nggak akan bisa balik ke masa lalu atau menghapus momen ini. Kejadiannya akan terus kamu ingat seumur hidup. Kalau komputer sih, beda lagi. Kamu tinggal buka recycle bin, kosongkan file yang mau kamu hapus, lalu wush, semuanya langsung bersih. Komputer akan menghapus referensi file di hard drive-mu. Dan setelah filenya terhapus, komputer nggak akan bisa mendeteksinya di tempat penyimpanan fisik. Dengan begini, akan tersedia ruang kosong yang bisa dipakai untuk menyimpan data baru. Kalau saja hidupmu bisa kayak komputer ya. Saat jatuh di tengah pesta, kamu pasti bisa tuh mengganti skenarionya dengan versi yang lebih baik, biar orang lain nggak akan ingat dengan pengalaman konyolmu. Kalaupun harus berkali-kali jatuh, kamu nggak harus menanggung malu seumur hidup. RAM, yang ini bukan bahasa Inggrisnya domba jantan loh ya, tapi singkatan dari Random Access Memory. Memori utama di perangkatmu ini bertugas menjalankan perintah. Saat ngecek spesifikasi ponsel baru, kamu langsung ngira performanya akan ngebut kalau kapasitas penyimpanannya besar ya. Padahal, penyimpanan yang besar belum tentu bikin performanya jadi ngebut. Tugas-tugas seperti klik ganda, drag and drop, dan mengetik dilakukan oleh RAM. Ibaratnya seperti keterampilan motorik dasar. Jadi otakmu bisa menyimpan memori ini. Dengan mekanisme ini, kamu jadi ingat saat jatuh di pesta tadi. Aduh, kok diingetin lagi sih? RAM juga seolah tahu kalau ada benda jatuh, sebaiknya kamu melindungi kepalamu. Memori ini gampang diakses secara otomatis. Dan kalau kapasitas RAM-mu sekecil 2 GB, tugas membuka spreadsheet sambil menulis dokumen atau file akan mudah dilakukan. Tapi jelas, gak akan kuat kalau dipakai untuk mengedit video beresolusi 4K dengan rendering maksimum. Nah, kalau perangkatmu mulai lemot saat kamu membuka file besar, coba deh naikkan kapasitas RAM-mu agar fungsi dasarnya berjalan cepat. Oke lah, kembali ke pesta lagi. Para tamu sudah mulai berjejalan dan penuh sesak. Malahan ada juga tamu tak diundang. Makanan berserakan di mana-mana. Komputermu bisa kewalahan kalau banyak tugas berjalan secara bersamaan atau saat virus dan malware mulai menyerang. Akibatnya, seluruh sistem terus melambat. Kalau sudah begini, rasanya pengen banting komputernya aja kan ya? Jangan gitu dong, kan sayang cuma dibanting-banting. Format ulang komputermu kalau kamu mau menghapus semua file dan mengembalikan program dasar beserta sistem operasi bawaannya ke pengaturan awal. Dengan format ulang, kamu akan memformat hard drive-nya sekaligus tanpa harus repot-repot menghapusnya secara manual. Jangan lupa siapin flash disk atau hard disk dulu sebelum mencobanya. Begitu sistemnya diformat, semuanya nggak akan bisa kembali lagi. Leganya. Akhirnya kamu bisa bebas dari kondisi yang bikin repot dengan kembali ke pengaturan awal. Di pesta, para tamu terlihat menyenangkan dan hidangannya menggugah selera. Kamu juga nggak gampang jatuh lagi dan temanmu menyukai selera humormu. Defragmentasi digunakan untuk menata data terkait yang letaknya berceceran di hard drive.
Caranya dengan mengatur bagian-bagiannya secara rapi. Kebanyakan orang terburu-buru memformat ulang atau beli gadget baru, padahal fragmentasi disk sangat lazim dilakukan. Di acara pesta yang penuh sesak, defragmentasi diibaratkan seperti pembersih dan penata ruangan. Kalau meja snacknya dipenuhi permainan papan dan ponsel yang berceceran, dia akan menatanya agar gampang diambil. Fragmentasi disk dilakukan dengan memecah file menjadi bagian kecil, agar muat dimasukkan ke dalam disk. Wajar aja dong, karena ada banyak file yang terus dibuat, dihapus, atau diubah. Dan prosesnya akan semakin pelik kalau lokasinya terpencar-pencar. Kebanyakan orang pasti akan ngira, oh, sistem operasinya perlu diupdate nih, atau mungkin ada virusnya. Meski begitu, disk lebih rentan daripada RAM dan CPU komputer. Kalau komputermu jadi penampung air raksasa, disk cuma jadi tetesan air keran. Dan kalau kerannya tersumbat, airnya akan sulit keluar. Selain bikin performanya lemot, fragmentasi juga akan menghambat pembacaan dan penulisan file. Scan virus jadi lelet, dan komputer susah nyala. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kamu cuma perlu mengatur filenya. Tapi kalau kamu nggak mau ribet, ada juga program khusus yang bisa menjalankan fungsi ini. Wah, mantap! Setelah mendefrag sistem komputermu, kamu akan bisa merasakan performanya langsung ngebut. Memangnya apa sih kesamaan antara gelombang radio dan gadget? Bluetooth-nya dong. Mekanismenya dengan memasangkan perangkat seperti keyboard atau headset ke ponsel atau komputer tanpa interferensi dengan jarak tertentu. Gak seperti perute Wi-Fi yang langsung terhubung ke internet. Bluetooth juga mengirimkan traffic dari satu perangkat ke perangkat lain tanpa pihak ketiga. Dengan begini, koneksinya akan tetap aman dan stabil. Plusnya lagi, lebih hemat daya sehingga baterainya lebih awet. Karena kelebihan dari gelombang radio ini, banyak perangkat lain seperti remote pintu garasi, ponsel tanpa kabel, dan monitor bayi tetap bisa berfungsi tanpa saling mengintervensi. Kalau mekanismenya kacau balau, rumahmu bisa-bisa diambil alih oleh robot. Awas, ada robot mulai mendominasi rumahmu. Komputer zaman now cuma seukuran saku. Bisa dibilang ponselmu itu mirip-mirip komputer. Padahal komputer pertama sebesar satu ruangan loh. Komputer ini dibuat untuk menyelesaikan masalah, bukan cuma untuk seru-seruan main game, nonton YouTube, dan ngecek sosmed. Dulu, data harus diinput dengan punch card. Kalau kode biner mengandalkan angka 0 dan 1 sebagai sinyal listrik, sistem punch card menggunakan lubang di paper card. Lubang ini bisa dibuat dengan tangan maupun mesin. Kemudian, punch card dimasukkan ke pembaca kartu yang terhubung ke komputer. Lalu, komputer akan membaca informasi yang tersimpan dan mengubahnya menjadi informasi digital. Sistem ini diciptakan pada tahun 1800-an, di awal revolusi teknologi. Punch card lalu berevolusi menjadi sistem 0 dan 1 seperti sekarang. Pada tahun 1946, komputer ENIAC mulai dirakit. Beratnya 30 ton. Di dalamnya ada 18.000 tabung vakum yang dipakai untuk memproses informasi. Saat komputer ini pertama kali dinyalakan, lampu di sejumlah area di Philadelphia seketika redup. ENIAC cuma bisa menjalankan satu tugas karena nggak punya sistem operasi. Pada tahun 1951, tabung vakumnya diganti dengan transistor. Lalu pada tahun yang sama, komputer komersial pertama dijual ke pasaran. Tak lama kemudian, bentuk komputer mulai kelihatan modern, lalu disusul dengan munculnya seratusan bahasa pemrograman, memori, dan sistem operasi. Muncul juga alat penyimpanan seperti pita magnetik, disket, dan printer. 10 tahun kemudian, sirkuit terpadu muncul. Komputer menjadi lebih kecil dan tahan banting. Selain itu, bisa menjalankan banyak program sekaligus, gak cuma satu aja. Lalu di era 80-an, Microsoft dan Apple mulai ambil peran. Apple memasarkan monitor kinclong dengan mouse-nya. Tapi baru pada tahun 90-an, Microsoft menciptakan sistem operasi Windows. Selanjutnya, kita tahu lah ya perkembangannya sampai saat ini.